Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an wa asdaqul qailin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Syekh Sayyid Ahmad Marzuqi rahimahullah في منظومة عقيدة العوام والمرسلة للعالمين رحمة وفتنة. صاحب الفضيلة والسعادة مدير المعهد الأنور بمسرح أبا بن اليسار، وأصحاب الفضيلة والسعادة الأساتذة والأستاذات وكل من يشاهدنا عبر الشاشات، أهلا ومرحبا في معهدنا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم في هذه الحفلة، أحييكم تحية إسلامية، تحية تقرأ بها أهل الجنة، تحية تدخل القلوب سرورا والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساتذة والأستاذات، ترتيب برنامجنا اليوم والافتتاح، ويليه تلاوة القرآن الكريم، ثم قراءة صفوة التفاسير للشيخ علي الشعبوني، ثم قراءة سيرات النبوية الرحيق المكتوب للشيخ شفيع الرحمن المبارك، ثم مباحثة عن السيرات النبوية، ثم الكلمات، وختاما بالدعاء. وقبل كل شيء نبدأ هذه الجلسة السعيدة بقراءة فاتحة الكتاب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. وخير بداية لهذه الحفلة تلاوة مباركة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطالب Umay Gotama Putra Piniseno, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najati warqa, wan-nasikati nasqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, wal-mudabbirati amra, yawma tarjul rajifa, tanfa'u rajifa, qulubun yawma idhin wajifa, absaruha khashi'ah, yaquluna inna ladunna kafira, aina kunna ila nabira, qalu tilka marratun khasira, fa innama hiya dhullatun wahidah, fa innahum bis-sa'ira, al-adaka Musa. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiikum wa nafa'allahu wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan cara ini, mohon Bapak dapat maju sampai dekat ya. أيها الأخ الكريم، والبرنامج التالي راعى شرطة بالتفاسير لشيخ علي الشربوني بثلاث لغات: اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية. يقرأها علينا الطالب محمد حاتم عبد الرزاق بن عبد الرزاق، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, now I will explain tafsir Surah Al-Baqarah, verse 111 and 112 from Kitab Sabbat al-Tafasir written by Sheikh Al-Asabuni. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. And they say, the one shall not enter the paradise except they are the Jews or the Christian. أيقول لهم لا يدخل قال اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا, which is the Jews say, the one shall not enter the garden except they are the Jews. وقال النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. And the one shall not enter the paradise except they are Christian. That is their wish. أي تلك آياتهم وأحلامهم. That is their imaginary and their dream. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Tell them, Ya Muhammad, bring your proof if you are right. قل لهم يا محمد, which is tell them, Ya Muhammad, ائتوني بالحجة السابقة على ما تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم. Bring me the reason, the bright reason for what you claim, if you are true in your claim. فلا أسلم وجهه لله. Of course, the one who submits to Allah, أي فلا يدخل الجنة. Of course, one who من استسلم وخضع وأعطى نفسه لله. And humble and devote himself to Allah. وهو محسن, and he is well doer. أي وهو مؤمن مصدق مطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. He is believer and follower to the Prophet صلى الله عليه وسلم. فله أجره عند ربه, for the dignity from the Lord.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. And comfort for them, and they do not worry. أي فلا هم ثواب عمله ولا خوف عليهم في الآخرة, which is for the dignity or the dignities, and comfort for them in hereafter. ولا يعتريه حزن أو كدر, and they do not suffer sadness. بل هم في نعيم مقيم, but they are in the blessed place. Jadi setelah saya membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, sekarang saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia agar semuanya lebih paham. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 11, Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi atau Nasrani itu menganggap bahwa hanya golongan mereka yang masuk ke surga. Dan setelah itu Allah mengatakan itu hanya iman mereka, hanya imanisasi mereka, dan memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan sebuah alasan dan dalil kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang mengatakan hanya golongan mereka yang masuk ke surga. Tetapi setelah ditanyakan, maka orang-orang Yahudi sudah tahu karena itu memberikan arti saja tidak jelas, bahkan tidak bisa terangkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 112 menjelaskan ahlul jannah yang sebenarnya, yaitu siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam tafsir Sahih Al-Tafsir, an-istaslama wa khada'a wa aqrasa nafsahu lillah, yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, dan yang rela untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahlul jannah yang sebenarnya. Maka Allah menjadikan mereka tidak akan ada kesedihan dan kekhawatiran akan lagi, dan akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan alias supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekian yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Thanks for your attention. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلم. السادة الكرام، البرنامج الثاني قراءة سورة النبوية للشيخ توفيق الرحمن المبارك باللغة الإنجليزية، ويقرأها عظيما طالب محمد مولانا زيد الحفظ بن أبي، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alama Syekh Shafii Rahman Al-Warqudi explained in his book Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktub that the era of Nubuwwah and Islam divided into two eras. First, the era of Makkah,
It's about 30 years. And second, the era of Madinah is about 10 years. We all know that Allah subhanahu wa ta'ala has Prophet Muhammad when he was 40 years old. So the time of Nubuwah is 23 years long, which is divided into the era of Makkah and the era of Madinah. So are there any differences between the eras? Well, the era of Makkah is divided into three phases. Phase 1, the silver Da'wah. It's the era that Da'wah began underground, and it's about 3 years. Phase 2, the open Da'wah. It's the era that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba told the people of Makkah openly. It began from the borders of Nubuwah until the return of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Madinah. And eventually, out of Makkah and spread the Islam issue to all people and to all of others. It started from the end of the 10 years of Nubuwah. From the period, Islam spread to all of Jazeera. And out of the study of spreading of Islamic teaching, we will hear the explanation from our friends. That's all. Thank you for your attention. Shukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa nafa'allahu bil Islam wal Muslimin. Asadatul kiram, berbarnamij التالي مع القراءة النبوية الرحيق المكتوب يقرأها علينا الطلاب والطالبات على التوالي، وهم إذ الحق طريق الهدى بالمعروف، ألفت إذ الحق بالهدى، أكملت الوسيلة بنت ذي القرنين، زيد فؤاد مولانا بن رحمة، عزم عياشي بن حسن، محمد ركن زين عبدنا بن زين الدين، أيدي السويقاء كيزي الرزقي بن حمد، عافية بن قيس فاطمة الزهراء بنت شمس الهدى، جهاد توفى على دينا بنت إمام عبدالله، أنا أعرف محمد خليفة بن أخيار بن علي، محمد أبي الفائق بن ربي، فليتفضلوا مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan surah Al-Baqarah dari kitab Al-Baqarah Maktub yang ditulis oleh Syekh Asadi Rahmat Al-Barbuni. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat nubuwah wa risalah wa dakwah. Kehidupan Nabi dan risalah dan dakwah. An-nubuwatu wa da'watu dalam ummati. Kenabian dan dakwah beliau terangkan. Kekuasaan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi dibagi
Padahal sallallahu bin nubuwah setelah Allah memuliakan kalian besar. Bila ini pada dua periode, Yuknazu ada umat tadi tahun. Saya tidak dari yang lain. Amal biasa dengan perbedaan yang sempurna. Perubahan yaitu yang pertama, Allah mengaki berdemokrat. Salah satu astronot saat akan beribadah. Kurang lebih selama 13 tahun. Yang kedua, Allah mengubahnya berdemokrat. Asalu sanawati kami kata 10 tahun secara sempurna. Summa yastabil kullu min amrihi. Lalu mengikuti dari dua periode itu. Al-Hadid jadi Marwail pada setiap tahapan dikulik marhalah di fitnah itu. Maka setiap tahapan dari keduanya terdapat kekhususan. Tazuk dia akan berilah yang dibedakan satu dari yang lain. Dan selalu dari kejadian maka nanti ada ini dituruti. Yang tampak secara jelas setelah melihat dengan kritik pada keadaan Allah marot dia anak waktu ilah ini. Dan dalam beliau berjalan selama 2 periode. Jadi di mana di Sallallahu Wasallam dibagi kepada 2 periode. Setelah Allah memuliakan nabiyan dan kesalahan. 2 periode itu yakni yang pertama periode Mekah. Beliau berkawan di mana-mana selama lebih selama 13 tahun. Dan yang kedua adalah periode Madinah. Berkawan di Madinah 10 tahun secara sempurna. Dan dari 2 periode ini akan dibagi menjadi keadaban yang akan dilakukan oleh materi selanjutnya. ويمكنه تقسيم عقد المكي إلى 3 مراحل. Memungkinkan untuk bagian perkembangan pada 3 tahapan. Awalan, marhalatul da'wati siriyati. Tahapan yang pertama ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Salatu salawat selama 3 tahun. Dan marhalatul a'lani ad-da'wati bi ahli Makkah. Tahapan yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Min bidayati sanati al-Rabi'ati min an-nubuwwati ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dari awal tahun yang keempat dari kenabian hingga hijrahnya beliau ke Madinah. Tadikan marhalatul da'wati kharijul Makkah wa masyhurun bihi. Tahapan yang ketiga ya dakwah secara keluar Makkah dan menyebarkan dakwah kepada mereka. Min Allah dari sanati ana syarati min an-nubuwati wa qad samalat Abdul Madani wa abtadat ila akhiri hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun yang 10 dari kenabian dan seluruh dakwah itu meliputi periode Madinah dan 20 tahun hingga akhir beliau. Jadi bahwasanya kemungkinan pembagian periode Mekah pada 3 tahapan. Tahapan yang pertama ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi cuma atau Nabi selama 3 tahun. Lalu berpindah kepada tahapan yang kedua, ialah dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah pada saat Umar bin Khattab memasuki Islam. Lalu berpindah ke tahapan yang ketiga, ialah dakwah secara keluar Mekah dan menyebarkan dakwah kepada penduduk di
daerah yang lain. Hingga dakwah itu menyebar kepada daerah-daerah yang saya hingga akhirnya dia. Di bilal itu bagi warisan dalam kaum ayat dan di sana di Wahirah lama Rabat Sallallahu Alaihi Wasallam arba'ina ketika mereka di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 40 tahun maka nata bilal dulu al-mahiyatu pada saat asyakatu al-aqiyatu bainahu wa bainahumi dan renungan yang berlanjut sangat meluas cara pemikiran antara Nabi dan di antara kaumnya. Kababa ilah bil qola'u. Nabi menjadi suka berkorban. Maka layak itu asawi kawalan. Maka Nabi mengambil jangkut dan air. Melihat aku ilah Allahi ra'i fi jabalin nur. Alahu ba'dati ahwa mirani min Makkah. Dan Nabi pergi ke Wahirah di Jabal Nur dengan jarak mundur dari Makkah. Oh, wawah tadi kontrolu arba'ata adra dan dua itu sujud panjangnya 4 hasta wa dulu dirahu wa salah satu arba'in dirahi min dirahi hadidi dan lebarnya 1 hasta 3/4 hasta dari ukuran besi wa yukin mungkin syahrul Ramadan maka Nabi tinggal di dalamnya selama 1 bulan Ramadan wa yaqdiru tahun ibadah di kiri di malam lalu dan menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Manusia itu al-kaum. Siapa yang menciptakan alam? Wafir malam alam dan apa yang ada di belakangnya. Itu berarti sebenarnya dari kemampuan yang menghadapkan. من غير الشرك المهاجرة فتصور بها أزواجه dan Nabi tidak pernah terhadap kaumnya dari akidah syirik yang kotor dan gambarannya yang rapi. Walakin dan sampai menyadari soal keberadaan. Dan akan tetapi tidak ada di dalam beliau jalan yang lurus. Walakin hadul madad dan tidak ada jalan yang khusus. Wala tarik muqasidu Yatma'idu ilaihi wa yarhamu dan tidak ada jalan yang menunjukkan untuk menenangkan dunia dan dunia itu. Jadi ketika usia Nabi mendekati 40 tahun, jarak pemikiran antara Nabi dan antara kaumnya itu semakin meluas. Dan beliau menjadi sangat suka untuk berkorban. Maka Nabi mengambil air dan kandung untuk perbekalan ketika berkorban di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Beliau tinggal di dalamnya selama 1 bulan penuh Ramadan dan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Di dalamnya beliau tidak tenang terhadap kaum yang memiliki kaidah sendiri yang kotor.
Jibrilu yanzilu bil wahyi. Jibril turun dengan membawa wahyu. Dalam kata-kata lahu arba'una sanatan. Dan ketika Umar bin Muhammad umur 40 tahun, dia Rasul Kamali. Dan umur 40 tahun adalah waktu sempurnanya pemikiran. Wakilah dan dikatakan adalah Iwasu ar-Rusul. Dan pada umur 40 tahun, kebanyakan para Rasul diutus. Pada sekolah Iman membuati lalu fatal mau. Dan mulai muncul tanda-tanda kenabian dari diri beliau. Kami dari anna hazarul bima karena yuslimu alaihi. Maka dari hal itu sesungguhnya perbantuan ada di Mekah menggunakan salam pada beliau. Kami anahu karena yarab ar-ru'ya as-salihah. Dan pada umur 40 tahun sesungguhnya Nabi Muhammad melihat penglihatan yang benar. Karena lahirah ar-ru'ya illa da'at islu balakis subahni. Lalu Nabi Muhammad tidak akan melihat dengan penglihatan kecuali hal itu datang seperti pada subuh. Hatta madat alanya hingga 1 ashuri. Dan hal itu berlangsung hingga 6 bulan. Karena datul nubuwati salah asruna
sanatan. Dan masa kenabian itu selama 23 tahun. Bahkan ini juz'un min sanati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan penglihatan ini termasuk dari 46 bagian dari catatan bagian. Falamma kana Ramadan ila sanati salisati, dan ketika bulan Ramadan dari tahun ketiga Minus saat ini Sallallahu Alaihi Wasallam di dari Uzan Muhammad Bakiro. Sa'allahu ayyafina birrahmatihi ala ahli al-ardi. Allah berkehendak untuk mandiri dari semua rahmatnya kepada penduduk bumi. Rabbanahu bin nubuwati, lalu memuliakan Nabi Muhammad dengan kenabian. Fa'anzala alaihi Jibrilu di ayatin minal Qur'ani, dan malaikat Jibril turun dengan membawa ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad benar 40 tahun mulai putus dari tanda kenabian dari diri beliau. Jadi beliau dapat melihat sesuatu dari diri dengan jelas seperti pada buku. Dan penglihatan ini termasuk dari 46 bagian dari tanda-tanda bagian. Dan dari bagian itu ilmunya bebatuan yang ada di Mekah mengucapkan salam pada beliau. Maka dan ketika bulan Ramadan pada tahun ketiga dari usaha beliau di Bakiro, Allah pun berkehendak untuk membanjiri semua rahmatnya pada penduduk bumi. ونستمع إلى عائشة صادقة رضي الله عنها. Dan sungguh kita dengar Aisyah radhiyallahu anha yang benar. Terwirana kisah hadhil waqi'ati allati kanat nuqtatan bidayatin nubuwah. Meriwayatkan kepada kita mengenai kisah titik awal kenabian. Ahadat dapat Tuhan ya diri dulu mati kufri wasalani kata wajarah ajaran hayat. Dan Aisyah mendapati terbukanya kegelapan orang-orang yang zalim, kegelapannya orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat, sampai mengubah jalan kehidupan. Dalam konteks tarikh dan mengubah dari sejarah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal mula Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu berupa ru'ya salihatan bin Aum, berupa penglihatan yang benar di dalam tidurnya. Karena saya lalu yang ila saat misluha dan subuh. Maka kita melihat penglihatan kecuali datang seperti pada subuh. Itu mampu dibagi mana. Kemudian Nabi Muhammad itu menjadi suka ke Gua Hira untuk menyendiri. Karena dia pun dan keluar di sana. Dan masuk dan beribadah di dalamnya. Bahwa ta'abudu dan Nabi Muhammad beribadah di Gua Hira al-layali dawatil adad, malam-malam yang dihitung atau hanya beberapa hari. Qabla an yanziha ila ahlihi, sebelum Nabi Muhammad itu pulang ke keluarganya. Yatazawwadu lidzalika, dan mempersiapkan bekal untuk hal itu. Cuma yarji'a ila alisata ila qatigata yatazawwadu limisliha. Kemudian
Nabi Muhammad kembali kepada Khadijah untuk mempersiapkan bekal yang semisal. Hatta ja'ahu al-waqtu wa huwa fi ghariha. Sampai datang kepada Nabi Muhammad sebuah kebaikan di Gua Hira. Waja'ahu al-malaku wa qala. Maka datang kepada Nabi Muhammad sesosok malaikat dan berkata, "Iqra, bacalah." Dan Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari'ah, aku tidak bisa membaca." Qala, Nabi Muhammad berkata, "Fa'ahdani faqatani hatta balagha minni jahdan." Malaikat itu memegangku dan merakulku sampai aku kehabisan tenaga. Cuma arsalani kemudian melepaskanku. Qala, dan malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah." Wahai Nabi Muhammad, qultu, Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqari'ah, aku tidak bisa membaca." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Fa'ahdani faqatani as-saniyata hatta balagha minni jahdan." Maka malaikat itu memegang Nabi Muhammad dan rambutnya yang kedua kalinya sampai Nabi Muhammad itu hatinya bergetar. Cuma sadari kemudian melepaskanku. Qala, dan malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah." Untuk Nabi Muhammad menjawab lagi, "Ma'ana biqari'ah, aku tidak bisa membaca." Fa'ahdani faqatani as-saniyata. Malaikat itu memegangku dan merakulku yang ketiga kalinya. Cuma arsalani faqala, kemudian melepaskanku dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3, di mana artinya, "Bacalah dengan nama Tuhanku yang menciptakan, dan Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhanmu itu Maha Mulia." Fakharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu bu'alhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bergetar hatinya. Pada pada alaqat dijatan binti Khuwailid faqala. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Khadijah binti Khuwailid dan berkata, "Zamiluni, imukilaku, Hazamiluhu, hatta dahabat anhu berangku." Maka Khadijah mengikuti Nabi Muhammad sampai pergi dari Nabi Muhammad itu rasa takut. Faqala ya Khadijah. Maka Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, "Mari, apa yang terjadi padaku?" Akhbarah berkhabar. Maka Khadijah memberitahukan kabar yang terjadi pada Nabi Muhammad. Balagha itu ala nafsi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku sendiri." Jadi wahyu yang didapati oleh Nabi Muhammad pertama kali adalah ru'ya shalihah atau penglihatan yang benar di dalam mimpinya. Dan itu membuat Nabi Muhammad menjadi suka untuk mendiri di Gua Hira. Dan Nabi Muhammad di Gua Hira itu hanya beribadah di malam-malam sebelum Nabi Muhammad kembali kepada keluarganya. Sebelum itu Nabi Muhammad mempersiapkan bekal yang matang, kembali kepada Khadijah dan mengambil bekal yang semisal. Dikarenakan hal itu, Nabi Muhammad pun mendapatkan kebenaran, yaitu berupa sesosok malaikat yang menghampiri Nabi Muhammad sembari berkata, "Iqra, bacalah." Berkata kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan Nabi Muhammad berkata, "Malaikat itu memegangku dan merangkulku sampai aku kehabisan tenaga." Dan itu diulang-ulangi oleh malaikat sampai yang ketiga kalinya. Tapi yang ketiga kalinya, setelah malaikat itu melepaskan Nabi Muhammad, malaikat itu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Roh bukan makro. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Jadi inilah kisah Nabi Muhammad mengenai awal-awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang dibacakan oleh Isa radhiyallahu anhu pada kita semua. Faqalat Qadijatu kalla Allahumma iyyaka Allahu abada. Lalu Qadijah berkata, tidak, ya Allah, Allah tidak akan mengeluarkan, tidak akan memberikan keselamatan. Inna lillahi rahimi wa tahmilul kullah. Sebenarnya engkau menyalurkan silaturahmi dan membuat semuanya. Wataksibul makrumah walakorro aduyuka. Dan kau menolong atas orang-orang yang memberikan bantuan dan menjatuh tamu-tamu. Watu'inu ala nyawa ibil hakim. Dan kau menolong atas orang-orang yang menegakkan benar. Kalau dia Khadijah hatta atas di. Lalu Khadijah berangkat. Jika datanglah orang-orang seperti Nawfali bani Asani bani Abdul Uzza ibni Amir Khadijah. Sehingga datanglah Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, anak dari pamannya Khadijah. Wakana amra'u anak Surafil Jahiliyati. Ketika itu dia adalah pemimpinan beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Wakana yaqulu al-kitaba al-Ibraniyah. Dan ketika itu dia menulis kitab yang bahasa Ibrani. Baik tubuh minal injili il-Ibraniyati masya'allahu an-yakiba. Lalu dia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani atau yang Allah hendaki untuk dia tulis. Bahkan Syaitan akhirnya pada. Dan ketika dia berusia 6 tahun, dia menjadi tua. Maka lalu Khadijah itu dia menamai Isma bin Ibni Aqiqah. Lalu Khadijah berkata, wahai pamanku, ingatkan dari saudaramu. Maka dalam warakatu ya Ibn Abi ada taruh. Lalu orang berkata, wahai saudaraku, apa yang kamu lihat? Baru Rasulullah SAW kau berat marah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa yang dia lihat. Maka dalam warakatu ada namun al-hadin dalam Allah ada Musa. Lalu orang berkata, ini adalah namus, yaitu malaikat Jibril, yang mana Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani dia keadaan. Seandainya waktu itu aku masih muda, laitani aku hanya istighfarika qaumuka. Seandainya aku masih hidup tatkala kaum mungkir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaum mufarrijun." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah mereka mengusirku?" Qala, "Na'am." Lam ya'ti rajulun faqun misliman jita bihi illa hudiya. Lalu orang berkata, "Ya, tidak datang orang laki-laki dengan semisal itu yang datang padamu kecuali akan dimusuhi." Baik,
Tidurokani. Baik tidurokani yang muka anturkan nasron muasjam. Dan jika engkau mendapatiku pada harimu, apakah mau dengan pertolongan yang segenap jiwa? Itu malam yang jihab, waktu antukia wakatan lagi. Kemudian orang berdoakan dan terjadilah wahyu terputus. Jadi setelah Rasulullah SAW itu kembali dari Bahira menuju rumah dan keadaan ketakutan, dia langsung mengabarkan kabar apa yang dia lihat, dan dia itu pun berusaha menenangkan beliau dengan menceritakan sebaiknya yang dia lihat. Lalu datanglah Warqah bin Nawfal, yaitu bukunya Khadijah. Yang ketika itu Warqah itu memimpin beragama Nasrani pada masa Hijriah, yang mana ia menulis kitab yang berbahasa Ibrani dari kitab Injil. Dan Rasulullah SAW mengabarkan langsung pada Warqah bin Nawfal tentang wahyu yang diberikan kepada beliau. Lalu Warqah berkata, ini adalah Namus, maksudnya itu malaikat Jibril, yang mana Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan Warqah pun menyatakan keimanan pada beliau, dan Warqah pun membela dengan segenap jiwa terhadap beliau. Lalu kemudian Warqah diwafatkan dan terjadilah fatrah wahyu, yaitu wahyu terputus. Fatratul wahyi. Kepasangan wahyu. Amat dari fatratul wahyi, fantarafu fiha ala iddati aqwani. Ada salah satu kosongan wahyu berbeda dari atas pendapat-pendapat yang banyak. Wasahihu annaha kanat ayyama. Dan yang benar beberapa hari. Bahwa terawat menemukan Ibni Abbasin Ma'ifi dari. Dan sungguh Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Ibni Abbas yang berfaedah untuk hal tersebut. Wamma istahara min anna hadza matsalan sanawatin awsa. Tarudi min minhum. Dan sempurna untuk aku sesuatu yang asing setelah memulai pandangan pada riwayat dan pada pendapat ahli ilmu. Walau marah min tarudin minhum. Dan aku tidak melihat pertentangan dari mereka bahwa anna hadhihi aqwala riwayati tufidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yajawiru bihira'in sahwan wahidan. Dan yaitu pendapat dan riwayat ini Rasulullah menetap di Hira satu bulan. Dan yaitu bulan Ramadan dari 9 tahun. Padahal kami sana wajib bulan kuat. Dan yaitu dari 3 tahun sebelumnya. Ya,
sungguh kenabian itu aku berarti tidak macam kata berarti aku biarkan misal di bawah batuan dan beliau menyempurnakan sebagiannya dengan sempurnaan pada bulan Ramadan. Maka ayat dibuka dalam kitab ini saudara. Maka beliau pun setelah beribadah terus pada waktu bulan sampai sehari. Dan awal dari bulan awal, baik bulan dan dari sini ulama itu beliau berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada juga yang mengatakan 2 tahun. Tetapi sebenarnya itu hanyalah beberapa hari. Kemudian di sini diceritakan beliau menetap di Gua Hira selama 1 bulan itu pada bulan Ramadan di setiap tahunnya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan di akhir tahun ketiga beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah. Setelah itu beliau pulang ke rumah pada waktu subuh pada hari pertama bulan Syawal. وقد ورد الصحيحين على أن الغالي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم dan pendalilan dalam riwayat yang sahih ada sahih yang disebutkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Bukhari, innama nazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajahu ila baitihi pada itmani jibari inama syahid. Beliau turun ke rumahnya setelah menyempurnakan penetapan beliau dengan 1 bulan sebelum. Maka ini berfaedah bagi Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah bahwa ini nama di awalnya يومي من شهر شوال بعد نهاية رمضان الذي setelah masuk kosongan diturunkan kepada beliau pada awal hari bulan Syawal setelah berakhirnya bulan Ramadan yang dimuliakan di dalamnya dengan perhatian dan wahyu. Ya annahu kana akhiru mujawarati lahu bisyara'i. Karena itu menjadi akhir dari penetapan beliau di wahyu. Ketika bisa anna awalnya Rasulullah karena pilihan dari Ismail al-Hajj yang sangat anna fatratan wahyi karena Bi'ashrata ayyam faqat. Dan jika ditetapkan pada awal turunnya wahyu di malam Senin pada tanggal pada tanggal 21 bulan Ramadan, maka pengosongan wahyu pengosongan wahyu itu berlangsung selama 10 hari saja. Dan normalnya adalah pada kebiasaan yang kami berapa bisa lagi biasa nanti al-ula dengan nubuat berada ada bertiru dan wahyu yang turun setelah waktu subuh pada hari Kamis di awal bulan Syawal dari awal tahun kenabian.
Dan ini menjadi rahasia taksisi al-hari al-awakhir min Ramadan. Jadi rahasia pada 10 terakhir dari bulan Ramadan dengan penetapan beliau dan kitab. Wafi taksisi al-hari dan al-awakhir ilahi sa'idi. Wallahu a'lam. Dan dalam pengurusan awal awal dengan karena yang perlu belajar. Wallahu a'lam. Jadi setelah masuk ke masa Ramadan, yang berlangsung selama beberapa hari. Setelah itu, pada akhirnya terus benar itu kepada beliau. Dan dijelaskan bahwa awal tahun Ramadan itu ada pada awal bulan Syawal. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan dengan kematian dan wahyu yang penuh daripada Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan ada satu yang dirahasiakan sebagai pengumuman 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ditutup dengan hari raya, yaitu hari raya dan Ramadan. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة فإذا محزونا تعتمد الحي والغش والدهشات. Itu tetap ada rasa kebesaran wahyu beliau khawatir terjadi dan beliau berkelana. Maka sungguh Imam Bukhari meriwayatkan pada kitab At-Tahbir pada judulnya Fatara Wahyu Fatara Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fima Balawana Muslim Aida. Dan terputusnya wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rasa sedih atau khawatir sebagaimana sampai pada kami kesedihan yang berbeda. Itu maka dan orang dan uji syawahid yang dibalik dari masalah sedih itu terus belajar hingga lalu belum terjatuh dari atas ketinggian gunung. Aku lama Aufi di dermaga Jabali lihat yang di Pasal ini utara dalam Jibril berkata. Maka apabila Nabi itu beri sampai di ketinggian gunung, lalu untuk bertemu dengan malaikat Jibril, lalu muncullah malaikat Jibril dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah Rasulullah Muhammad. Sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah yang benar. Wayuskinu idza ja'shu." Maka apabila tenanglah dari beliau oleh persoalan tersebut. Watamakna nafsuhu dan mengokorlah jiwa beliau. Wayarji'u maka beliau kembali. Faidah bulan alaihi
Tutur wahyu wadah lebih sedikit. Maka ketika berlangsung pada beliau masa kontrak dari kosongnya wahyu, keesokannya beliau akan mengulang seperti hal tersebut. Pada Alfi Bidarwatin Syarari sangat dalam Jibril bahwa dalam istirahat. Maka ketika dia sampai di puncak tiga gunung, maka muncul malaikat Jibril dan berkata seperti hal tersebut. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Ta'bir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menetap pada masa kontrak dari kosongnya wahyu, beliau merasa sangat sedih dan khawatir. Lalu beliau pergi ke Jabal Nur dan di sana beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah haqqan, sesungguhnya kau adalah Rasul yang benar." Maka ketika itu jiwa beliau berubah dan tenanglah hati beliau. Lalu keesokan harinya, ketika terulang lagi masa kontrak, beliau akan mengulangi seperti yang tersebut. Jibril yanzilu bil wahyi ma'al sami'ah. Jibril turun dengan wahyu yang dua kalinya. Qala Ibnu Majahid berkata, "Qala dzalika." Dan demikian diulang al-intiqamu al-wahyi ayyaman, yaitu putus-putusnya wahyu yang hanya beberapa hari. Ia maka sallallahu alaihi wasallam wajadahu minal rawi, untuk menghilangkan rasa ketakutan yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliya sulah lalu tasawufa ila mauti, dan untuk mendapatkan rasa itu yang berulang. Falamma masola lalu dalika wa akhraja yang tadi manziha al-wahyi. Ketika katanya hal itu yang menarik untuk menunggu berdatangan itu, aku mau bil wahyi maka saya Allah memuliakannya dengan wahyu yang kedua kalinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sababu di Irak sama. Aku tinggal di Irak selama 1 bulan. Falamma untuk itu jiwa liu berkatku. Ketika aku naikkan dan aku tinggal dan aku turun dari Irak, falamma istabatu al-wadi. Ketika aku memeriksa lembah wadi itu, maka aku dipanggil. Karena waktu yang ini barang kalau saya, maka aku melihat ke sebelah kanan, aku tidak melihat sesuatu. Karena waktu simali barang kalau saya, aku melihat ke sebelah kiriku, aku tidak melihat sesuatu. Waktu anani barang kalau saya, aku melihat ke depanku,
aku tidak melihat sesuatu. Aku pergi barang baru saya. Aku melihat ke belakangku, aku tidak melihat sesuatu. Kalau satu roksi, kalau itu saya. Maka aku mengangkat kepalaku, aku melihat sesuatu. Faidah anakku al-ladhi ja'ani diroi jalasun ala kursihi baina sama wal ardh. Ketika malaikat yang mendatangiku di wahiro itu duduk di atas kursinya di antara langit dan bumi. Fadhistu minhu rohban hatta awaitu ila al-ardh. Maka aku panik dan takut terhadap dirinya sehingga aku terjatuh ke tanah. Maka itu Khadijah. Maka aku mendatangi Khadijah. Aku itu maka Khadijah berkata, "Jamiluni, jamiluni." Selimilah aku, yassiruni, selimilah aku. Wasabbu alaiya ma'an halidan. Dan rahmatlah kepadaku ayat ini. Orang Nabi Muhammad SAW bersabda, yassiruni wasabbu alaiya ma'an halidan. Selimilah aku dan rahmatlah kepadaku ayat ini. Karena syarat maka ayat ini diturunkan kepadaku. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, tampil, bangunlah dan beri peringatan. Walau buka takbir dan bersabdalah Tuhanmu, bersiap buka takbir dan bersihkanlah pakaianmu, wahai tahajud dan tinggalkan kesucian. Surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Padahal qabla an tuqra as-salati. Dan ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya sholat. Cuma amiyu al-wahyu ba'da al-nataba. Lalu wahyu ini akan berjalan sampai wahyu seterusnya. Jadi Nabi Muhammad menyebut kedalaman wahyu yang kedua kalinya. Dan ketika wahyu itu turun dari Allah, maka Allah memuliakannya dengan wahyu tersebut, yaitu di surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Dan surat itu diturunkan sebelum diwajibkannya sholat. Dan wahyu itu akan terjaga sampai wahyu yang seterusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa nafa'allahu lakum Islam dan Muslim. Al-Hudur al-Kiram nastami' ila barnamij at-tali wa hiya mubahathatun 'an sirat an-nabawiyyah wa yubahathuna 'alaina ikhwanina wa hum Hafiz al-Ghifari bin Ma'ruf, Aidar al-Zuddin bin Jamil, Muhammad al-Zaizal Ghifari Maulana bin Ahmad, Muhammad Ubay bin Khalidi, Zaki Akil Al-Falah bin Syarif, Muhammad Nur Aitama bin Musanna. Falyatafaddalu mashkuran.
السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. كيف حالكم جميعا؟ الآن أريد أن أسألكم شيئا عن الصراط النبوي. تفضل. سأسألك أولا. عفوا. كم عدد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المحسن؟ أهلا. وهنا الأول مرحلة الأول العهد المكي وثاني العهد المدني. هناك شرح موجود. كم حالة الذي تم حسن من عهدين؟ ثلاث مراحل يعني. ما هو يعني؟ الأول مرحلة الدعوات السرية، والثاني مرحلة إعلان الدعوة، والثالث مرحلة الدعوات الخارجية. سمعت؟ يكفي. تسأل جانبا. يكفي. apa jadi? Asal Allah. إلى أين يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة؟ يذهب وقت الفراغ في عواقب. ماذا يفعل النبي في ذلك؟ يكفي وقته بإثبات التحقيق. ما هو يتفكر يا أخي؟ هو يتفكر فيما حوله من القوم. سبحان الله. Maka ibadatuhu apa yang di Makkah. Oh iya, seperti yang oh iya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yub'ats rasul. ولما كان له رأس الكمالي وهي 40 سنة وكم مدة النبوة؟ ومدته 23 سنة. أكيد موجود. متى جبريل ينزل بالوحي؟ ولما كان رمضان من السنة الثالثة من أسرتي بغري دراسي. Mana? Jib. الذي حبب إليه القلم لأنه يرى الرؤيا الصالحة في النوم. ماذا يفعل النبي في غار حراء وقال بعد ذلك؟ أن حتى كانوا الملك وهو جبريل الذي ينزل بالوحي. لكن أما وكذلك لماذا النبي يفعل ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير مجرى حياته ولا تجد كذلك. تكفيا يكفي. أسأل جانبك أنا طيب لماذا تحدث فترة الوحي يا أخي؟ ذكر العلماء بداية حشد النبي وإزالة الخوف والرهبة وإظهار عظمة الوحي. وماذا يشعر النبي حينئذ؟ يشكو غالبا أو ظلما خيرا. وما يحدث بعد فترة؟ يحدث بعد ذلك جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. يكفي شكرا. أيضا أنت تفضل. متى الوحي ينزل مرة ثانية؟ الوحي ينزل في الليلة الاثنين الحقيقة أشهد من صحي رمضان. وفي أين الملك جاء إلى النبي؟ جاء الملك النبي في غار غار وجانب على الكرسي بين السماء والأرض. السؤال الآخر
السورة ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المدثر الآيات الأول حتى الخامس. مشهورا يعني. فهي جزاكم الله خيرا على إرشادكم يا شباب. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. عسى الله أن ينفع بنا وبكم جميعا. الإسلام والمسلمين. أهلا بكم ضيوفنا الكرام في البرنامج التالي الكلمات. أسلوبكم مع فضيلة الأباحيث والنساء وعليه فليتفضل مشكورا.